Oke, selamat pagi kelas 10 IPS. Ketemu lagi bersama Bu Nut tentunya di pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya nih, ya kan, tentang perilaku menyimpang. Gimana nih cara kita bisa membuat perilaku menyimpang itu kembali ke jalan yang benar lagi? Kembali ke jalan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jawabannya adalah dengan pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yuk, kita simak materinya berikut ini. Nah, anak-anak tadi ya, pas sebelum Ibu memberikan link video ini, kalian udah sama-sama belajar ya tentang pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Ya kan, ada 3 ahli yang mengemukakan pengendalian sosial itu berbicara tentang apa. Dan kesimpulannya, pengendalian sosial itu berbicara mengenai kita yang mengawasi atau ada seseorang yang mengawasi diri kita. Ya kan, pengawasan terhadap individu atau kelompok sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan masyarakat. Jadi, ada seseorang atau sekelompok orang yang akan mengendalikan diri kita ketika kita sudah tidak sesuai atau perilaku kita sudah nggak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika kita anggap kita ada di jalan raya yang lurus gitu ya, dan kita tiba-tiba menyimpang, ada sekelompok atau lembaga tertentu yang perlu mengembalikan kita untuk kembali lurus di jalan yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan pengendalian sosial, ya kan? Tentu kalian masih ingat ya anak-anak, intinya kenapa sih atau apa pengendalian sosial itu? Ada sebuah cara nih supaya individu atau kelompok yang tadinya berperilaku menyimpang itu kembali lurus gitu ya, kembali menjalankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu. Nah, seperti janji Ibu gitu ya, hari ini kita akan belajar tentang fungsi pengendalian sosial itu. Ya, kalau kita udah tahu nih pengendalian sosial itu membuat kita kembali pada nilai dan normanya. Gitu ya, yang berlaku di masyarakat. Terus apa fungsinya? Kita akan lihat. Nih, yang pertama, nilai sosial itu akan mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Jadi, keyakinan terhadap nilai yang ada itu akan diperkuat. Penanaman keyakinan ini sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan tatanan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Cara untuk mempertebal keyakinan ini tentunya melalui lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan, seperti sekolah, dan lembaga keluarga tentunya. Orang tua kita, keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing. Tentunya dengan mempertebal keyakinan terhadap norma, kita akan semakin sadar bahwa norma itu perlu untuk kita jalankan, perlu untuk kita taati bersama. Yang kedua, memberikan imbalan kepada pihak yang menaati norma sosial dalam masyarakat. Nah, fungsi dari pengendalian sosial ini nggak hanya menghukum, tapi juga memberikan reward atau imbalan, gitu ya, bagi orang-orang yang menjalankan norma yang berlaku di dalam masyarakat akan mendapatkan imbalan. Tujuan dari imbalan ini tentunya ya anak-anak itu bisa berupa pujian, penghormatan, atau pemberian hadiah dalam bentuk materi. Jadi nggak seperlunya dalam bentuk uang gitu ya, atau bingkisan, tapi juga bisa berupa pujian. Ya, wow, terima kasih ya, Ferry sudah mengerjakan sebagian tugas sumatifnya misalnya, gitu ya, atau berupa penghormatan gitu ya, Ibu menghormati anak-anak yang menjalankan setiap peraturan yang berlaku di Lentera. Nah, tujuan dari imbalan ini tentunya agar anggota masyarakat itu tetap melakukan perbuatan yang baik dan senantiasa memberikan contoh yang baik kepada orang di sekitarnya. Jadi nggak hanya kita yang berperilaku baik, tapi kita bisa memberikan contoh kepada orang lain untuk menjalankan norma sosial yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi dari pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa malu. Budaya malu berkenaan dengan harga diri. Harga diri tentu akan turun jika seseorang melakukan kesalahan yang melanggar norma-norma sosial di dalam masyarakat. Setiap pelanggar norma-norma tersebut akan mendapat celaan dari masyarakat. Celaan itu akan menciptakan kesadaran untuk tidak melanggar.
Bila setiap perbuatan pelanggaran norma dicela, maka otomatis akan timbul budaya malu di dalam diri seseorang. Tentu ketika kita sudah dicela, kita akan merasa malu dan ragu untuk melanggar norma-norma yang berlaku. Tentunya fungsi pengendalian yang mungkin hanya berupa celaan itu bisa mengendalikan diri kita untuk nggak berperilaku menyimpang. Oke? Dan yang keempat, mengembangkan rasa takut. Kalau tadi yang ketiga kita menjadi malu ketika kita dicela gitu ya, kita pasti akan malu ya. Wah, kamu nih selalu disebut-sebut sama Bu Ruth nih setiap pagi gitu ya, nggak harus kerjain tugasnya, terus jangan terlambat ke sekolah misalnya. Kita kan malu ya. Tapi yang keempat ini mengembangkan rasa takut. Perasaan takut akan mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dinilai mengandung risiko. Dengan begitu, orang akan berkelakuan baik dan taat pada tata kelakuan atau adat istiadat karena sadar perbuatannya menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Ya, seperti pelanggar lalu lintas, ya kan, ketika dia merasa takut ketika ada polisi yang menilang. Ya, akhirnya dia akan merasa ragu gitu ya ketika harus mengambil resiko ditilang sama polisi. Sehingga fungsi pengendalian sosial penilangan dari pihak polisi ini mengembangkan rasa takut dari si pelaku supaya tidak melakukan perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan sistem hukum. Tentunya nih, untuk mencapai sebuah keselarasan dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu sistem hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat tersebut. Sistem hukum itu merupakan aturan yang disusun secara resmi dan disertai aturan tentang ganjaran atau sanksi tegas yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Jadi, ketika kita sudah melihat lingkup masyarakat itu punya sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi untuk bisa menjadikan sanksi bagi penerima perilaku menyimpang, tentu itu akan menjadi sistem hukum. Contohnya, gitu ya, ketika kita ketahuan mencuri, kita tahu sistem hukumnya, kita akan ditindak pidana. Nah, sistem hukum inilah yang membuat kita menghindari perilaku menyimpang. Tentu, ya anak-anak, kesimpulannya nih, ya sebelum ke tugas, Ibu akan simpulkan. Ya, tentu dari fungsi perilaku menyimpang tadi kita ketahui nih bahwa pengendalian sosial itu nggak bersifat mengobati gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyimpang, terus kita dikendalikan. Tidak hanya itu, tapi kita juga bisa mencegah seseorang untuk bisa berperilaku menyimpang atau mencegah diri kita sendiri untuk melakukan perilaku menyimpang. Melalui sekolah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah membuat kita secara sadar menaati nilai dan norma yang ada di sekolah. Dan itu adalah fungsi pengendalian sosial. Atau ketika kamu sudah melakukan pelanggaran dan ada gurumu atau wali kelasmu atau konselor yang membantu kamu untuk mengatasi atau memberikan solusi dari perilaku menyimpang yang kamu lakukan, itu adalah bentuk pencegahan, fungsi dari pengendalian sosial juga. Untuk mengarahkan kamu tentunya menuju nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, supaya tidak menyimpang lagi. Gitu ya. Itu konsep dari pengendalian sosial. Ya, anak-anak ingat baik-baik, konsepnya hanya satu. Ya, kita akan dikendalikan untuk menuju nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, tugasmu nih ya. Kalian pernah mengerjakan tugas sejarah peminatan, ya kan, untuk menganalisis sejarah bahasa Menara Babel. Ya kan? Mari kita lihat sama-sama di dalam video yang akan Ibu putar setelah ini. Dan di dalam video ini adalah hanya rangkaian kesimpulan aja dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan di dalam sejarah peminatan. Ibu hanya menjelaskan singkat gitu ya, untuk mengingatkan kalian kembali apa sih Menara Babel atau sejarah bahasa itu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata
dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, setelah kalian melihat videonya nanti, kalian silakan untuk melihat apa ya perilaku menyimpang yang ada di dalam sejarah bahasa ini. Tentunya kalian akan melihat ya penyimpangan apa yang terjadi. Terus yang ketiga, bisakah kamu melihat bentuk pengendalian sosial yang dilakukan untuk menangani penyimpangan yang terjadi? Siapa nih yang melakukan pengendalian? Atau bagaimana caranya pengendalian sosial itu bisa dibentuk untuk mengatasi perilaku menyimpang yang terjadi dalam sejarah bahasa Menara Babel ini? Ya, Ibu akan bantu kalian, tapi Ibu mau lihat kalian dulu analisis. Karena tugas ini akan mengarahkan kalian untuk nantinya bisa melakukan proyek sumatif di tugas sejarah peminatan, bahasa Inggris, dan juga sosiologi. Jadi tugasmu ini akan sangat membantumu. So, yuk kerjain sama-sama. Terima kasih.